Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Putri dengan NIM 241401012. Di sini saya akan memenuhi tugas individu dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan materi Surah Yusuf ayat 23 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين Sadaqallahul azim. Artinya, dan perempuan yang dia atau Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang, hingga koyak dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayuku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika dia, suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan istriku mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul yang terdapat dalam ayat 23 sampai 29. Yang pertama yaitu pada ayat 23. Ayat ini turun untuk menjelaskan peristiwa ketika Nabi Yusuf alaihi wasallam digoda oleh istri Al-Aziz, seorang pejabat tinggi Mesir. Ketampanan dan akhlak mulia Nabi Yusuf membuat wanita tersebut jatuh hati. Dia menutup pintu-pintu istana dan merayunya untuk berbuat maksiat. Namun Nabi Yusuf menolak dengan tegas dan berlindung kepada Allah. Peristiwa ini menjadi pelajaran tentang kesucian diri dan ketakwaan seorang nabi.
Selanjutnya itu pada ayat 24. Ayat ini menjelaskan bahwa godaan yang dihadapi Nabi Yusuf sangat besar, tetapi Allah melindunginya dengan memperlihatkan tanda kekuasaannya. Menurut para mufasir seperti Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan bahwa Nabi Yusuf termasuk hamba Allah yang ikhlas, sehingga terhindar dari perbuatan dosa. Ayat ini diturunkan untuk menunjukkan bahwa pertolongan Allah selalu menyertai orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya yaitu pada ayat 25. Ayat ini berkaitan dengan usaha Nabi Yusuf melarikan diri dari godaan tersebut. Istri Al-Aziz menarik bajunya hingga robek dari belakang. Dan pada saat itu suaminya datang. Wanita tersebut kemudian menuduh Yusuf untuk menutupi kesalahannya. Ayat ini diturunkan untuk menjelaskan ujian fitnah yang menimpa Nabi Yusuf serta keteguhannya dalam menjaga kehormatan. Selanjutnya yaitu Asbabun Nuzul ayat 26. Ayat ini menjelaskan adanya seorang saksi dari keluarga wanita tersebut yang memberikan solusi untuk mengungkapkan kebenaran. Dia mengusulkan agar diperiksa arah robeknya baju Nabi Yusuf. Peristiwa ini menunjukkan kebijaksanaan dalam menegakkan keadilan. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa kesaksian ini merupakan pertolongan Allah untuk membuktikan kebenaran Nabi Yusuf. Selanjutnya yaitu ayat 27. Setelah diperiksa, ternyata baju Nabi Yusuf robek dari bagian belakang. Hal ini membuktikan bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Ayat ini diturunkan untuk menegaskan bahwa kebenaran akan terungkap dengan bukti yang jelas dan bahwa Allah membela hambanya yang soleh. Selanjutnya yaitu Asbabun Nuzul ayat 28. Ketika Al-Aziz melihat bukti tersebut, dia menyadari bahwa istrinya bersalah. Dia menyatakan bahwa kejadian ini merupakan tipu daya kaum wanita. Ayat ini menggambarkan pengakuan kesalahan dan menjadi pelajaran tentang bahaya hawa nafsu serta pentingnya kebijaksanaan yang dalam menyikapi masalah. Selanjutnya yaitu Asbabun Nuzul ayat 29. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Aziz meminta Nabi Yusuf untuk melupakan kejadian tersebut dan menyuruh istrinya memohon ampun kepada Allah. Hal ini bertujuan menjaga kehormatan keluarga dan meredakan konflik. Ayat ini mengajarkan pentingnya taubat, introspeksi diri, dan penyelesaian masalah secara bijaksana. Selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Yang pertama yaitu akidah. Kisah Nabi Yusuf menunjukkan keimanan yang kokoh kepada Allah. Ucapannya yang berkata, aku berlindung kepada Allah, mencerminkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia. Nilai ini mendidik manusia untuk senantiasa bertakwa dan menjauhi dosa, baik dalam keadaan terang-terangan maupun bersembunyi. Lalu yang kedua yaitu pendidikan moral, yaitu menjaga kesucian diri. Nabi Yusuf menolak godaan meskipun berada dalam situasi yang sangat menggiurkan. Hal ini mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan diri, menahan hawa nafsu, dan menjauhi perbuatan zina. Nilai ini sangat relevan dalam membentuk karakter yang bermartabat. Selanjutnya yaitu pendidikan karakter amanah dan balas budi. Nabi Yusuf tidak ingin mengkhianati tuannya yang telah memperlakukannya dengan baik. Sikap ini menunjukkan pentingnya amanah dan rasa terima kasih. Pendidikan karakter ini menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan kesucian terhadap kepercayaan yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu pendidikan kejujuran dan kebenaran. Robeknya baju Nabi Yusuf menjadi bukti mengungkapkan kebenaran. Ini menunjukkan bahwa kejujuran pada akhirnya akan menang. Meskipun sempat tertutup oleh fitnah, nilai ini sangat penting dalam kehidupan sosial dan pendidikan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.